Suaranya kita mulai hari ini, malam ini Pak Adi nyoba jelasin yang namanya tata nama senyawa sederhana. Ini adalah materi kelas 10 semester genap ya. Nah, ini adalah biasanya tata nama ini itu sebagai materi dasar di kelas 2. Jadi nanti kalau Pak Adi sih suruh ngajar biasanya nggak pernah nyebutkan rumus kimianya. Kadang-kadang anak-anak kan nyebutkan NaCl, KOH, CH3, COOH, H2PO4. Nah, cara menyebutkan nama seperti itu aku coba ilangin, aku ubah dengan tata namanya. Jadi kalau nyebutkan H2SO4 ya aku manggilnya asam sulfat atau air aki. Jadi siswa itu suruh menerjemahkan sendiri apa rumus kimianya, sambil belajar sambil ngafalin gitu. Sebab yang sering ditemukan sih kadang-kadang anak-anak hafal rumusnya tapi nggak tahu namanya. Nah, kita nyoba tahu namanya, tahu rumusnya. Nah, di materi malam ini Pak Adi akan bahas yang namanya tata nama senyawa sederhana, yaitu materi kelas 10. Oke, yang pertama itu ada tata nama senyawa anorganik, di mana yang isinya nanti adalah senyawa molekul atau senyawa kovalen biner. Nah, ini Rizky biasanya sering ngobrol sih di materi-materi kemarin itu ngomong senyawa biner itu senyawa yang terdiri dari dua nama unsur itu kita katakan sebagai senyawa biner. Kemudian ada senyawa ion atau senyawa ionik, kemudian ada asam basah. Nah, berikutnya ada tata nama senyawa organik. Nah, yang kemarin Kiki yang jelasin hidrokarbon itu ngomong senyawa organik. Jadi berasal dari organisme. Oke, kita lanjut. Slide berikutnya, senyawa molekul atau senyawa kovalen biner. Nah, di sini senyawa biner itu adalah senyawa yang hanya terdiri dari dua jenis unsur. Nah, misalnya ini, air itu terdiri dari unsur hidrogen sebanyak 2 molekul dan oksigen. Cuma nanti kita bahas kenapa kok disebut air. Kemudian amonia itu terdiri dari nitrogen dan hidrogen. Karbon dioksida itu terdiri dari karbon dan oksigen. Rumus kimianya ini. Jadi air H2O, amonia NH3, karbon dioksida kita udah tahu lah dari SD udah ngomong bernapas pakai oksigen, mengeluarkan sisa nafas atau residunya berupa karbon dioksida. Nah, rumus yang pertama, unsur yang terdapat lebih dahulu dalam urutan berikut ditulis di depan. Nah, ini unsurnya terdiri dari boron, silikon, karbon, stabium, ini nama lainnya antimon ya. Kemudian arsenik, fosfor, nitrogen, hidrogen, sulfur, iodida, bromida, klorida, oksigen, fluor. Ini urutannya ditulis di depan kalau ada nama ini. Contohnya ini. Rumus kimia amonia lazim ditulis sebagai NH3, bukan nulisnya H3N. Nah, kita perhatikan aja. N sama H duluan mana? Duluan N. Maka kita tulis terlebih dahulu N-nya dulu, baru hidrogennya. Kemudian ada rumus kimia air, lebih ditulis H2O ya. Atau kalau kita perhatikan di urutan di sini hanya terlebih dahulu disebutkan baru oksigennya. Jadi jarang kita nyebutkan OH2. Ini kalau enggak soalnya menantang baru kalian disuruh mikir OH2 itu nama lainnya apa sih? H2O. Cuma jarang kita nyebutkan rumus kimia air sebagai OH2. Lebih sering ke H2O. Nah, berikutnya nama senyawa. Nama senyawa kovalen biner merupakan rangkaian nama kedua jenis unsur dengan akhiran ida. Jadi nanti nama terakhirnya itu kita kasih imbuhan akhiran ida di sini. Makanya nanti Pak Hadi di slide ini warnanya kuning semua. Pada nama unsur yang kedua. Nah, contohnya HBr, hidrogen bromida.
kemudian H2S hidrogen sulfida. Ini semuanya diakhiri ida pada nama yang kedua. Nah, jika pasangan unsur yang bersenyawa membentuk lebih dari sejenis senyawa, maka senyawa itu dibedakan dengan menyebutkan angka indeks, atau dalam bahasa Yunaninya pakai ini. Kalau satu kita sebutnya mono, diawali mono, 2 di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, 6 heksa, 7 okta, 7 hepta, 8 okta, 9 nona, 10 deka. Ini angka indeks bahasa Yunani yang paling sering kita pakai di aturan kimia. Makanya kemarin Kiki nyebutkan alkana, alkena, alkuna kan ada meta, eta, propa, buta, penta, heksa. Nah, dari penta itu udah ngambil ke bahasa Yunani. Tapi kalau dari meta, eta, propa, buta itu coba cari sejarahnya, Ki. Itu asal usulnya kenapa kok nggak pakai di tetrapenta? Itu. Indeks 1 tidak perlu disebutkan kecuali karbon monoksida. Ini. Kemudian contoh lain ini. CO, karbon monoksida. Awalan mono pada C tidak perlu disebutkan. Jadi nggak usah nulis monokarbon monodioksida. Cukup karbon aja. Unsur yang kedua kasih mono. Kemudian ada karbon di, karena oksigennya ada 2, oksida. Tetap pakai akhiran ida. Kemudian ada N2O. N-nya ada 2, ya berarti dinitrogen monoksida, ya, atau dinitrogen oksida. Ini kalau nggak salah nama lain dari gas tertawa, gas logging. Ya, bahasa Inggrisnya bener nggak bahasa Inggrisnya tertawa logging? Jadi kalau kita ngirup ini tak jamin ketawa terus. Biasanya dipakai di dokter gigi. Jadi pasiennya suruh ngirup gas ini, ketawa, habis itu giginya dicabut. Jadi rasa sakit giginya dicabut itu nggak terasa karena orangnya disuruh ketawa. Tapi pada waktu gasnya hilang ya kembali lagi sakitnya. Kemudian NO, nitrogen monoksida atau nitrogen oksida. Kemudian N2O3 dinitrogen trioksida. Jadi nitrogennya ada 2 di sini. Kita kasih awalan D, oksigennya itu diganti nama oksida, kasih tri karena ada 3. Kemudian P2O5 di fosfor pentaoksida. Ini adalah contoh penggunaan pakai angka indeks bahasa Yunani. Biasanya unsur seperti ini yang pakai angka indeks itu berasal dari unsur non-logam dengan non-logam. Jadi tata namanya harus pakai aturan indeks bahasa Yunani. Tapi kalau ada logam ketemu non-logam, nah itu pakai aturan kation anion. Senyawa yang sudah umum dikenal tidak perlu mengikuti aturan di atas. Contohnya H2O, ya sebut aja air. Nggak perlu pakai dihidrogen monoksida. Ribet nanti, orang lebih mengenal yang namanya air. Kemudian amonia NH3, nggak usah nyebutkan mononitrogen atau nitrogen trihidroksida, nitrogen trihidrogen, tambah ribet nantinya, langsung aja bilang amonia. C4 langsung aja ngomong metana. Kemudian O3 langsung aja ngomong ozon. Itu yang lebih dikenal oleh masyarakat umum untuk senyawa-senyawa yang udah lama udah dikenal. Nah, kemudian tata nama senyawa ionik. Ini pastinya ada yang namanya kation dan anion. Kation ini adalah unsur yang mengandung muatan positif, sedangkan anion unsur yang mengandung muatan negatif. Yang pertama, rumus senyawanya, kation ditulis di depan. Contohnya, itu nanti rumus kimia natrium klorida. Jadi natrium ini kan muatannya positif 1. Jadi natriumnya disebutkan dulu, baru kloridanya yang muatan negatif. Sehingga ditulis NaCl.
Jangan dibalik, ClNa ya. Ini jangan dibaca Cina loh ya. ClNa. Nah, di sini ada tabel yang kation warnanya hijau itu Na+, K+, Al3+, Ca2+, kemudian barium 2+, Fe3+, Cu2+. Kemudian anionnya Pak Adi pakai fluorida, hidroksida, nitrat, sulfat, kemudian fosfat, SO3, sulfit, kemudian ada sulfida. Rumus garamnya tinggal kita reaksikan aja. Muatan 1 ketemu muatan negatif 1 ya, positif 1 dengan 1. Jadi langsung gabung aja. Kemudian yang nanti namanya tinggal sebutkan kationnya dulu baru anionnya. Jadi natrium dulu baru fluorida, diakhiri ida semua di sini. Kecuali anionnya yang pakai anion kompleks. Anion kompleks polyatom anion maksud saya. Jadi NO3-. Jadi kayak Al3+ ketemu dengan NO3-. Jadi angka 3-nya ini pada Al jatuhkan di seluruh polianion ini. Jadi nanti rumusnya jadi Al kurung buka NO3 dalam kurung 3 aluminium nitrat. Nah, karena ini golongannya masuk golongan A, bukan golongan transisi, jadi nggak perlu dikasih kurung Romawi. Beda dengan yang Fe di sini. Fe3+ ketemu dengan SO3 2-. Jadi nanti Fe ini yang 2- jatuh di depannya Fe, kemudian yang 3+ jatuh di depannya polianion SO3, makanya dikurung ada 3. Nah, karena besi masuk golongan transisi, jadi golongan transisi itu kationnya ada yang lebih dari satu jenis. Ada yang sampai 7, makanya dikasih kurung buka Romawi 3. Ini menunjukkan bahwa besinya bermuatan 3+. Tembaga juga masuk logam transisi. Muatannya 2+, makanya di sini namanya nanti dikasih kurung 2 Romawi. Itu asal usulnya. Tinggal dipadukan aja. Cuma yang kalian harus sering hafal itu yang anion unsur tunggal dengan polianion. Ini yang paling sering diomongin sih. Kalau sulfat kan O-nya lebih dari ada 4. Kalau sulfit O-nya kurangi 1 jadi ada 3. Muatannya sama. Fosfat PO4. Kalau fosfitnya jadi PO3. Ada yang bingung nggak nulis rumus garam ini? Halo? Yang lain? Kalau misalkan ada pertanyaan boleh di kolom chat ya, nanti aku bacain pertanyaannya. Biasanya sih gurunya ngasih tabel. Bentar ya, tak pindah slide-nya dulu. Aku pakai yang ini. Jadi gurunya pakai tabel semacam ini. Itu paling sering sih di sekolahan. Nah, di sini yang di sini kasih Na+, di sini Cl-, atau dibalik. Jadi nanti rumusnya jadi NaCl ya. Banyak nggak? Yang ini kation, yang ini anion. Jadi kalau punya SO4-2, yang di sini aku pakai apa ya? K. Jadi nanti karena K ketemu SO2 jadinya K2SO4. Nah, pembentukan senyawa ini itu harus hafal. Biasanya Pak Adi pakai rumus seperti ini. Ada A, saya muatkan plus Y di sini direaksikan dengan B min X. Jadi nanti yang X jatuh di depannya A, jadi AX, kemudian B-nya Y. Jadi muatan Y-nya jatuh di depannya B. Jadi kalau kalian nanti ketemu ada senyawa Fe2+ direaksikan dengan OH-, ya nanti karena ini muatannya 1, ya 1 jatuhkan ke depannya Fe aja. Jadi Fe-nya sendirian. Kemudian ada OH- dikasih 2. Jadi angka 2 ini jatuh di sini, yang 1 jatuh di sini. Prinsip ini paling sering
Pak Hadi omongkan ke anak-anak harus hafal. Karena nanti di semester 2 kelas 11 itu lebih banyak ngomong garam. Ini kan kation ketemu anion kan nama yang sering dipakai kan nanti bentuknya garam. Jadi garam itu terbentuk dari kation dan anion. Ini. Jadi senyawa ini dari mana asal usulnya? Ya ini kita pelajari. Sebab nanti kalau disuruh reaksi kimia kayak reaksinya ambil apa yang paling enak? NaOH ditambahkan dengan CH3COOH. Nah, nanti dia akan menghasilkan apa? Dengan apa? Ya tinggal kita uraikan aja. Yang NaOH itu nanti adalah berasal dari Na+ dan OH-. Kemudian yang sini dari CH3COO-, satunya H+. Nah, karena udah tahu asal usulnya, tinggal ditukar pasangan aja. Yang Na berpasangan dengan CH3COOH. Kemudian yang OH- ini berpasangan dengan H+. Sehingga nanti senyawanya yang terbentuk adalah CH3COONA. Nah, yang ini adalah H2O. Yang ini adalah Na+ dengan CH3COO-, yang OH- dengan H+. Jadi bentuk H2O. Ini prinsipnya. Tukar pasangan sih, substitusi ya. Nah, nanti lebih sering dipakai di kelas 2 ini. Kalau kelas 2 semester 1 sih lebih sering ngomong ke reaksi-reaksi kimianya. Jadi nanti jangan bingung, Pak, ini kok reaksinya bisa ketemu ini. Asal usulnya dari mana? Ya dari reaksi ini. Prinsip dasarnya sih pakai yang kotak ini. Yang ini. A pangkat plus Y ditambah B pangkat min X menghasilkan AX plus BY. Ya. Nah, ini yang kita butuhkan asal usulnya. Ada yang paham? Ada yang tanya maksudku? Semoga paham sih. Teorinya sih simple. Biasanya aku mesti setiap ngajari satu bab itu anak-anak tak pesenin. Ini diinget-inget ya, nanti di semester kelas berapa itu nanti kita pakai lagi. Itu wajib kalau saya mesti harus ingat. Biar apa? Saya nggak perlu ngulang materi itu jauh-jauh. Jadi anak-anak udah inget-inget. Pernah nggak nerangin materi ini? Oh pernah Pak. Ya udah tinggal jalan aja. Ini dasar reaksinya. Kalau kita main contoh lain sih ya kayak ini. Cu di sini ada 2+ ditambahkan S-2. Nah ini kan plus 2+ ditambah min 2 kan habis. Makanya tinggal CuS ya. Seharusnya kan dia ngikuti rumus itu, dia bentuknya Cu2S2. Nah ini lebih sering diambil yang namanya rumus empiris. Jadi dibagi 2 muncullah ini CuS. Seperti itulah reaksi ion, kation dengan anion. Prinsip dasarnya sih seperti ini. Tapi kalau pakai yang poliatomik, misalnya pakai nikel lah. Nikel itu muatannya +2 ditambahkan dengan fosfat. Fosfatnya min 3. Ya udah tinggal dijatuhkan aja. Nanti nikelnya kasih 3. Kemudian dalam kurung fosfatnya kasih 2. Karena muatannya nikel 2 jatuh di depannya PO4. Sedangkan muatan 3 ini jatuh di depannya Ni. Saya rasa kalian paham dengan materi ini. Oke, kita lanjut di slide berikutnya. Ini yang kita bahas. Berikutnya nama senyawa. Senyawa ion adalah rangkaian nama kation di depan dan nama anionnya di belakang. Nah, ini ada natrium klorida, NaCl. Kemudian ada kalsium klorida, yaitu CaCl2. Kemudian ada K2SO4. K-nya adalah kalium sulfat. Nah, ini yang harus kalian hafalkan. Di sini ada tabel beberapa kation monoatom umum. Jadi yang golongan A
itu harus hafal, terdiri dari litium, natrium, kalium. Nah, sisanya kenapa nggak dipakai? Lebih condong ke radioaktif dia. Jadi yang paling sering kita pakai adalah litium, natrium, kalium. Nama ionnya ya kation litium, kation natrium, kation kalium. Simbolnya adalah Li+1, Na+1, K+1. Nah, kenapa dia muatannya +1? Karena dia masuk golongan 1A. Jadi diingat-ingat kalau golongan 1A muatannya +1. Kalau golongan 2A seperti berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium di sini muatannya +2 semua. Be +2, Mg +2, Ca +2, Sr2+, Ba2+. Ya. Sedangkan 1B ya karena golongannya 1 tapi dia masuk logam transisi ya jadinya Ag+1. Nah, ini nulisnya nanti harus pakai Romawi, perak kurung buka 1 gitu. Cuma kita nggak kenal perak 2, jadi tulis perak aja gitu. Orang udah paham. Kemudian yang 2B, Zeng. Kationnya Zeng yaitu Zn2+. Nah, ini kalau nggak salah Pak Adi jarang kenal Zn+1 ya. Lebih umum ke Zn2+, makanya kationnya hanya nulis Zeng aja gitu. Aluminium masuk ke golongan 3A, berarti nanti muatannya adalah Al3+. Ini muatannya. Jadi muatan di sini menunjukkan letak dari golongannya. Biasanya yang kelas 10 itu sama gurunya disuruh ngafalin golongan 1A. Itu terdiri dari litium, natrium, kalium, rubidium, cesium. Kalau Pak Adi biasanya ngafalin sih lina kawin, robi CS, frustasi. Itu golongan 1A. Kalau golongan 2A, berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium. Jadi bemo mogok cari serep ban radial. Kita bikin kalimat seperti itu tujuannya biar hafal. Kalau kelas 10 sih golongan 1A sampai 8A. Itu harus hafal. Nanti kelas di semester berikutnya ketambahan golongan transisi. Golongan transisi yang sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari kayak emas itu rumusnya apa, perak apa, tembaga, seng. Kadang-kadang ada anak yang nyeletuk gini, Pak, kuningan itu unsur golongan apa? Kuningan itu bukan unsur, kuningan itu campuran. Jadi terdiri dari 2 logam, kalau nggak salah 3 logam. Logamnya aku lupa sih, karena banyak alloy dia, logam-logam alloy campuran. Nah, berikutnya logam umum yang memiliki lebih dari 1 bilangan oksidasi. Nah, kalau lebih dari 1 bilangan oksidasi, itu lebih paling banyak sih dia masuk golongan B. Ini kita perhatikan. Ada 6B, 7B, 8B, 1B, 2B. Yang golongan 4A, seperti timah sama timbal, ini letaknya ada di blok P kalau nggak salah ya, di tabel periodik itu golongan di bawah sendiri ini. Jadi kalau krom itu di alam ada yang krom 2+, ada yang krom 3+. Atau boleh nggak ditulis Romawi tapi kita pakai akhiran O kalau muatannya lebih kecil. Jadi kalau muatannya lebih gede diakhiri I. Jadi ada nama kromo itu untuk yang krom 2+, kromi ini untuk krom yang 3+. Ya, begitu juga dengan mangan. Ini jangan diartikan kayak orang Jawa, mangan itu makan gitu. Mangan ini logam, lumayan harganya mahal sih. Jadi ada mangan 2+, ada mangan 3+. Jadi mangano sama mangani. Akhiran O dan I ini lebih sering nanti dipakai di materi ion kompleks. Tata nama senyawa ion kompleks. Itu nanti kelas 3. Rumusnya agak gedean daripada rumus-rumus biasanya. Kemudian besi, kita kenal ada besi 2+ dengan besi 3+. Nah, sehingga namanya ada ferro-feri. Kemudian ada kobalt. Kobalt itu ada kobalto sama kobaltik. Ini muatannya ada yang 2+, ada yang 3+. Tembaga ini ada yang 1, ada yang 2. Makanya kupro sama kupri. Kemudian raksa
ini pakai merkuri 1 sama merkuri 2 atau merkuro sama merkuri. Jadi Hg plus 1 dengan Hg plus Hg2 plus ya. Kalau raksa ini namanya ada 3 ya. Orang Indonesia lebih nyebutnya air raksa. Orang luar nyebutnya merkuri. Tapi orang luar ada yang nyebutnya hidragirum. Ini rumusnya Hg, namanya hidragirum. Cuma lebih kenal merkuri. Jadi tata nama ini lebih enak hafalin yang bahasa Indonesia dengan yang bahasa Latin. Asik kok kalau ngafalin. Cuma kadang-kadang anak-anak males, agak-agak ribet juga ngafalinnya. Kemudian ada timah 2 plus sama timah 4 plus. Stano sama stani. Nah, ini coba dicek di konfigurasi elektron. Nanti di materi kelas 10 itu kenapa kok yang dipakai SN2 plus dengan SN4 plus, kok nggak ada SN3 plus. Nah, biasanya ada kaitannya elektron yang masuk dalam orbital itu stabil atau enggak. Ada kaitannya di situ. Kemudian ada timbal 2 plus dengan timbal 4 plus. Ini hampir mirip dengan timah. Plumbum sama plumbim. Kok plumbum ini? Ini biasanya pakai plumbo. Plumbo sama plumbi. Ada yang pakai nama itu. Jadi ada PB2 plus sama PB4 plus. Kemudian berikutnya ada anion, beberapa anion monoatom yang umum. Nah, ini ada golongan 5A, 6A, 7A. Kalau kita belajar yang namanya ikatan kimia, itu atom dikatakan stabil, dia harus ngikuti hukum oktet. Coba perhatikan di sini. 5, oktet itu kan 8 ya. Jadi 5 kurangnya berapa? Karena dia kurang 3, makanya nitrogennya muatannya 3 min. Fosfor juga elektron valensinya 5, masuk golongan 5, kurangnya 3. Jadi di sini 3 min. Jadi ngafalin harus enak kok ini, ada trik-triknya. Kemudian golongan 6 ke 8 kan kurang 2, makanya oksigen sama belerang ini muatannya min 2. Ya. Kemudian kalau golongan 7 ke 8 kurangnya 1. Makanya lebih sering ke fluor, kloro, bromo, iodo. Muatannya min 1 semua. Jadi Pak Ade kalau ngafalin itu. Kenapa kok muatannya 1? Kenapa kok muatannya 2, 3? Ya jumlahnya harus 8 biar dia stabil. Itu karena golongannya di sini elektron valensinya 5, biar stabil ketemu 8 ya tinggal min 3 aja. Seperti itu kalau Pak Adi ngafalin. Nah, ini yang ion poliatom penting. Atomnya banyak. Jadi ada sulfat SO4-2. Nama ionnya kok hidrogen fosfat. Oh, yang ini hidrogen fosfat. Ini satu baris ya. Jadi nama ion sama simbol. Ini nama ion sama simbol. Kemudian ada sulfit SO3-2, nitrat NO3- dan nitrit. Jadi yang akhiran at itu O-nya lebih banyak daripada it. Jadi at-it. Kecuali yang ini ada hipoklorit, klorit, klorat, perklorat. Jadi ClO-nya nambah 1. Kalau hipo, O-nya ada 1. Kemudian klorit, O-nya ada 2. Klorat, O-nya ada 3. Perklorat ada 4. Jadi seperti itu ngafalnya. Nanti kalau Cl-nya diganti I, jadi hipoiodit, iodit, iodat, periodat. Kalau ganti Br nanti jadi hipobromid, bromid, bromat, perbromat. Seperti itu karena ini golongannya hampir satu golongan ya. Fluoro, kloro, bromo, iodo. Itu golongan halogen. Kemudian asetat. Nah, ini masuk ke organik bisa, ke anorganik bisa. Rumusnya ini CH3COOH. Kromat CrO4-2, kemudian dikromat Cr2O7-2, arsenat. Jadi ada arsenat AsO4 3-. Kalau kamu nanti ketemu yang namanya arsenit, O-nya tinggal kurangi 1. Jadi AsO3 3-. Kemudian oksalat C2O4-2, tiosulfat S2O3,
pangkat min 2 min hidroksida OH min. Nah, kemudian ada hidrogen fosfat, ya tinggal ada hidrogen sama fosfat PO4 2 min. Kemudian dihidrogen fosfat ya H2PO4. Tapi kalau hanya ditambahi 1 nanti namanya bukan trihidrogen fosfat melainkan langsung jadi asam fosfat. Jadi nggak kenal trihidrogen fosfat, langsung kenal asam sulfat. Kemudian bikarbonat HCO3 min, bisulfat HSO4 min, kemudian ada merkuri. Ini Hg-nya nggak usah pakai 2 ya. Jadi merkuri 1 ya. Jadi Hg plus ini mestinya. Salah ketik ini Pak Adi. Kemudian ada amonia NH4+, kemudian ada fosfat PO4 3 min, kemudian fosfit PO3 3 min. Kemudian ada permanganat MnO4. Nah, ini kita perhatikan permanganat dengan perklorat. O-nya sama-sama 4 di sini. Ya, cuma ini pakai klorat, yang ini pakai mangan. Jadi tinggal akhiran per sama at aja. Sianida ini yang paling muncul di televisi sebagai racun. Ini rumusnya CN-1, kemudian sianat OCN-, kemudian ada tiosianat SCN-, kemudian ini arsenik. Arsenit ini pasangannya arsenat tadi. Mana enggak? Nah, ini sampingnya arsenat, ini arsenit ASO3-, kemudian peroksida O2-2. Paling sering sih kenalnya hidrogen peroksida. Kalau kena kulit, itu kulitnya yang semulanya coklat, dia langsung jadi warnanya putih, kemudian gatel. Sifatnya sih iritasi di kulit. Ya lumayan perih sih kalau ini. Jadi kalau kepingin putih itu istilahnya apa? Whitening. Kalau pakai ini lebih cepat sih, tapi nggak sampai 1 menit lagi kembali lagi ke hitam, cuma mukamu gatal-gatal. Tapi jangan dipakai lah, ini bahaya. Kemudian karbonat CO3 2 min. Jadi ini contoh-contoh poliatom penting yang sering dibahas sama Bapak Ibu guru sih. Jadi harus hafal ini simbol ionnya sama namanya. Kalau nggak hafal susah. Oke, itu slide yang Pak Adi bahas. Jadi